Suara kakak kedengeran? Kedengeran. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita mau share ini katanya. Udah kelihatan PPT-nya? Udah, Kak. Kasih. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar gitu ya di malam ini. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan mengajari ekonomi gitu, sharing-sharing kita ya. Materi yang akan dibahas itu adalah konsep dasar ilmu ekonomi gitu. Jadi ini fondasi awal gitu dalam mempelajari materi ekonomi lainnya gitu. Kalau misalkan kalian nggak mempelajari bab ini, nanti takutnya kesusahan dalam memahami materi lainnya gitu. Jadi wajib gitu ya mempelajari materi awal ini. Nah, di sini apa itu ekonomi gitu? Mungkin yang apa ya belum tahu gitu. Ekonomi itu menurut bahasanya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos atau rumah tangga dan nomos mengatur gitu. Atau suara kakak kedengeran? Kedengeran. Oh, iya. Jadi secara pengertiannya itu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Jadi ilmu ekonomi ini muncul karena untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas gitu. Nah, di sini usaha manusia memenuhi kebutuhan itu disebut kegiatan ekonomi gitu. Jadi kegiatan ekonomi itu kalau misalkan kakak kecepatan bilang aja, kalau misalkan ada apa yang tidak dicatat di sini boleh dicatat gitu ya secara mandiri. Oke. Yang pertama itu usaha manusia memenuhi kebutuhan atau kegiatan ekonomi itu ada 3 gitu. Yang pertama itu menghasilkan atau memproduksi berbagai jenis barang dan jasa. Terus yang kedua itu mendistribusikan barang dan jasa. Terus yang ketiga itu mengonsumsi barang-barang dan jasa. Jadi 3 kegiatan utamanya itu adalah menghasilkan atau memproduksi, yang kedua itu mendistribusikan, yang ketiga mengonsumsi gitu. Nah, contoh-contohnya itu ada dari keenam ini gitu. Ada petani, nelayan, pasar terapung, pasar, penjual bakso, buruh. Jadi misalkan kakak mau nyontohin petani gitu. Petani itu kan mereka itu menghasilkan padi. Dan padi itu kan nanti diproses gitu menjadi beras. Nah, itu menghasilkan atau memproduksi gitu. Barang di sini itu berbentuk fisik ya, kalau jasa itu pelayanan. Terus yang kedua itu kan tadi mendistribusikan, berarti para petani ini mendistribusikan hasil panennya kepada para konsumennya gitu. Terus kalau mengonsumsi berarti para petani ini jadi untuk apa ya? Jadi petani ini memenuhi kebutuhannya gitu dari hasil
bertaninya gitu. Nah, perlu kalian ketahui, ini ada gambar tokoh ya. Mungkin ada yang familiar, ada yang enggak gitu. Ini merupakan Bapak Ekonomi Dunia gitu, atau Adam Smith. Adam Smith ini merupakan seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern atau yang terkenal dengan sistem ekonomi kapitalismenya. Itu boleh di-unmute. Tolong itu suaranya di off mic kan. Oke, kita lanjut ke next slide selanjutnya. Terus yang slide selanjutnya ini mungkin kalian pernah berpikir gitu, kenapa sih ekonomi itu muncul gitu? Ekonomi itu muncul karena ada masalah. Jadi ekonomi itu muncul karena ada masalah gitu. Apa sih masalahnya gitu? Jadi masalahnya itu adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu. Kan kita mungkin banyak banget ya, contohnya dari kita gitu, banyak keinginan A, B, C, D. Tapi alat pemenuh kebutuhannya itu terbatas gitu. Jadi berbanding terbalik gitu. Kebutuhan kita yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Oleh karena itu muncullah ilmu ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dari masalah ini itu timbullah sebuah kelangkaan atau scarcity. Nah, kelangkaan ini menimbulkan pada diri manusia itu sebuah pilihan gitu. Jadi pilihan itu memprioritaskan atau memprioritaskan hal yang lebih penting gitu. Yang menyebabkan manusia memilih sebuah pilihan yang terbaik gitu, alternatif, atau bisa dibilang itu biaya peluang gitu, biaya yang kita korbankan dalam mengorbankan sesuatu gitu. Misalkan kalian itu punya uang 100.000, nah uang itu kalian mau pakai nonton bioskop atau beli pulsa, misalkan kalian lebih memilih beli pulsa nih buat kuota belajar gitu. Nah, berarti kalian sudah biaya peluang kalian itu yang nonton ke bioskop gitu, maupun sebaliknya gitu. Oke, di sini ada masalah dasar gitu, masalah dasar ekonomi, terus prinsip sama motif ekonomi gitu. Oke teman-teman, maaf. Jadi masalah dasar ekonomi ini ada 3 gitu. What, how, whom, atau for whom. Jadi what itu barang apa yang diproduksi gitu. Jadi masalah ekonomi itu barang apa sih yang harus diproduksi gitu. Oleh karena itu si produsen harus menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi gitu, agar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua itu ada how, bagaimana cara memproduksinya gitu. Jadi seorang produsen itu harus menentukan cara yang paling terbaik dalam memproduksi barang dan jasa gitu,
atau hasil produksinya gitu. Terus for whom itu untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi si produsen itu harus menentukan barang apa yang jadi untuk siapa gitu barang itu diproduksi gitu. Harus jelas dari ketiga ini gitu. Jadi ilmu ekonomi ini muncul karena untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Ini itu pendapat ekonomi modern gitu. Terus di sini ada prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu pada intinya itu pengorbanan tertentu untuk hasil tertentu gitu. Jadi berbanding lurus gitu. Misalkan ketika kalian berusaha dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah hasil yang kalian dapatkan juga semaksimal mungkin gitu. Terus di sini juga ada ya motif ekonomi. Motif ekonomi itu yang mendasari seseorang dalam melakukan sesuatu gitu. Yang pertama itu ada dari motif intrinsik atau dari motif dalam diri sendiri gitu, diri kita gitu. Contohnya itu misalkan ketika kita spontan nih, kita itu lapar, maka kita akan mencari makanan atau mungkin kita membelinya atau memasak gitu ya. Jadi itu kan dorongan langsung dari diri sendiri gitu untuk melakukan motif dari ekonomi itu sendiri gitu. Ada motif. Terus kalau motif ekstrinsik itu dorongan dari orang lain. Jadi misalnya nih kita melihat orang itu kayak melakukan kegiatan gitu, kayak misalkan berjualan atau berwirausaha. Jadi kayak termotivasi buat kayak mereka gitu. Jadi itu dorongan dari orang lain gitu. Jadi termotivasi dengan tindakan orang lain. Terus di sini ada di sini ada jenis kebutuhan manusia gitu ya. Jenis kebutuhan menurut intensitasnya gitu. Yang pertama itu primer. Primer ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia gitu. Contohnya itu singkatannya itu SPP ya, sandang, pangan, papan gitu. Sandang itu pakaian gitu, pangan itu makanan, papan itu rumah gitu. Jadi kebutuhan pokok yang emang wajib dimiliki oleh manusia. Terus yang kedua itu ada sekunder. Sekunder adalah ketika kita sudah memenuhi nih kebutuhan primer, maka kebutuhan sekunder atau pelengkap harus kita penuhi gitu, kayak misalkan perabotan rumah atau kompor, meja, kursi gitu, kayak kebutuhan pelengkap gitu. Terus kalau tersier atau barang mewah itu barang mewah, contohnya itu perhiasan dan mobil. Jadi motif seseorang untuk memuaskan dirinya gitu dengan membeli barang-barang mewah. Nah, di sini ada faktor produksi. Faktor produksi ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau orang yang melakukan kegiatan ekonomi gitu. Jadi faktor produksi, maaf di on off me. Kita lanjut aja. Faktor produksi itu ada dua. Yang pertama faktor produksi asli. Contohnya itu terbagi menjadi dua gitu. Faktor produksi asli itu berasal dari alam. Jadi dia
Oke, Kakak mulai lagi ya. Faktor produksi asli ini, berasal dari alam gitu, jadi asli gitu, alami. Contohnya itu alam, seperti tanah, air, hutan gitu, itu faktor produksi asli gitu. Terus kalau tenaga kerja itu, atau manusia gitu, buruh, karyawan, manajer gitu. Mohon maaf ini PPT-nya, oh, mohon maaf, ini PPT-nya kelihatan nggak? Boleh komennya di kolom komentar. Kelihatan, Kak. Oh iya. Kelihatan, Kak. Nanti ya di sesi akhir gitu ada sesi tanya jawab ya. Oke. Faktor produksi nanti oh ya dari tenaga kerja tadi atau manusia contohnya itu buruh, karyawan, manajer gitu. Kalau faktor produksi turunan itu dari hasil pemikiran manusia gitu atau dari perkembangan budaya manusia contohnya itu modal terdiri dari uang, mesin, alat produksi kan ini diciptakan oleh manusia gitu. Terus kewirausahaan ini lebih ke sifat yang harus dimiliki oleh si manusia itu gitu. Misalkan sikap kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan lain-lain gitu. Terus di sini ada jenis benda ekonomi gitu. Ini menurut jumlahnya itu ada 3 gitu. Ada benda bebas, benda ekonomi, dan benda ilit. Benda bebas itu kita ketika mendapatkannya itu tidak perlu pengorbanan gitu. Jadi kita tinggal ya udah nggak ada pengorbanan uang, waktu gitu, tenaga. Contohnya itu air di gunung gitu. Kan itu kita tinggal ambil gitu ya. Terus yang kedua itu benda ekonomi gitu. Jadi benda ekonomi ini adanya pengorbanan gitu. Saat mendapatkannya itu baik itu dari uang, waktu, tenaga gitu. Misalkan ketika kita ingin air gitu, air gunung yang sudah dikemas gitu kayak air mineral gitu. Berarti kan itu kita harus membelinya gitu pakai uang gitu ya. Terus yang ketiga ini ada benda ilit gitu. Jumlahnya itu terlalu banyak menimbulkan kerugian. Jadi kalau benda ilit ini jadi kalau jumlahnya mencukupi maka kalau jumlahnya itu mencukupi maka dia akan berguna gitu. Kalau misalkan terlalu banyak maka dia akan menyebabkan kerugian. Contohnya itu kayak air gitu. Misalkan kalau air itu mencukupi maka bisa memenuhi kebutuhan manusia gitu. Tapi kalau misalkan air itu banyak bisa menyebabkan banjir gitu. Tapi ini apa ya kayak sering-sering aja gitu. Kata dosen kakak gitu bahwa benda itu semuanya nggak ada benda bebas gitu, semuanya itu benda ekonomi. Mungkin disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu. Misalkan contohnya air di gunung gitu kan itu contoh benda bebas gitu. Mungkin itu mereka yang tinggal dekat gunung gitu. Misalkan kalau kita yang jauh gitu. Misalkan kita yang jauh gitu ya dari air gunung ini, maka kan kita perlu pengorbanan gitu dari tenaga dan waktu gitu. Jadi sebenarnya benda bebas ini ketika kita emang mudah gitu mendapatkannya, nggak perlu ada tenaga pengorbanan gitu. Terus di sini ekonomi itu terbagi menjadi dua ya, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro gitu. Kalau ekonomi mikro itu menganalisis hal-hal kecil gitu. Jadi apa ya? Jadi lebih mengamati pelaku ekonomi secara individual gitu. Lebih lebih spesifik gitu. Contohnya ini ada ya apa itu teh perekonomian dua sektor gitu. Ada produsen dan konsumen. Sebetulnya ada 4 sektor juga gitu. Pemerintah dan masyarakat luar negeri. Tapi mungkin yang
kalian perlu ketahui yang ini gitu, yang dua sektor, ada produsen dan konsumen gitu. Kalau konsumen ini sebagai penyedia faktor-faktor produksi gitu, seperti tenaga kerja, bahan baku gitu. Terus kalau produsen ini sebagai pengelola faktor-faktor produksi gitu, agar nanti dinikmati oleh para konsumen gitu. Contohnya itu antara interaksi para di pasar gitu. Kan ini ada pembeli dan penjual gitu. Jadi pembeli ini sebagai konsumen, penjual ini sebagai produsen. Nah, terjadilah sebuah pertukaran gitu antara membeli dan menjual gitu. Jadi si penjual ini eh, membeli penjual ini menjual barangnya kepada konsumen, sebaliknya juga si konsumen membeli barang kepada si produsen. Terus di sini ada ekonomi makro. Kalau ekonomi makro itu menganalisis hal besar gitu. Jadi mempelajari pelaku ekonomi secara agregat atau nasional gitu. Jadi ruang lingkupnya itu luas gitu. Contohnya itu kayak pertumbuhan ekonomi. Jadi kayak menghitung per tahunnya itu ada kenaikan, ada turun kah. Jadi lebih di ini lebih per tahun gitu. Jadi pertumbuhan ekonominya itu emang secara nasional gitu. Terus ada kegiatan ekspor dan impor yang melibatkan yang melibatkan dua negara atau lebih gitu. Terus di sini ada GNP dan GDB gitu. Kalau GNP ini atau Gross National Product ini, atau dalam bahasa Indonesianya itu Produk Nasional Bruto atau PNB, GNB ini. Jadi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi jadi misalkan kita kerja di luar negeri gitu. Jadi kita juga termasuk gitu, dihitung gitu penghasilan kita gitu untuk diakumulasi secara nasional gitu. Terus kalau GDP itu atau GDB itu atau dalam Indonesianya itu PDB gitu ya, produk domestik bruto, itu lebih ke negara Indonesia. Contohnya negara Indonesia gitu. Jadi masyarakat asing juga kehitung gitu. Tapi kalau masyarakat yang dalam negerinya itu enggak gitu. Jadi bisa di garis bawahi di N sama D gitu. N itu kan nasional dan D itu domestik. Kalau nasional itu berarti masyarakat warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu dihitung. Tapi kalau D itu domestik berarti masyarakat yang ada di luar masyarakat warga negara Indonesia yang berada di luar negeri gitu itu nggak kehitung gitu. Nanti juga bakal dibahas sih lebih rincinya, ini mah cuma perkenalan doang gitu. Terus di sini ini ada pernyataan ekonomi normatif dan positif gitu. Jadi ekonomi normatif ini kata kuncinya itu lebih ke saran. Jadi yang bagaimana sebenarnya gitu. Misalkan ini contohnya, haruskah sistem pajak diarahkan untuk mengatasi masalah ekonomi golongan masyarakat menengah ke bawah? Nah, ini kan berarti saran gitu. Apakah sistem pajak itu bisa bisa mengatasi masalah ekonomi gitu. Terus contoh kedua itu berapa persen sebaiknya anggaran negara dinaikkan per tahun? Berarti kan saran apakah anggaran negara berapa persen sebaiknya gitu. Jadi anggaran negara yang sebaiknya dikeluarkan itu berapa gitu per tahun, kan saran. Terus kalau ini yang ketiga, sampai ke titik berapa nilai inflasi dianggap wajar atau dapat diterima gitu. Berarti kan itu sebuah saran gitu. Bagaimana sebaiknya kebijakan itu apakah baik atau tidak gitu.
Terus ini yang kedua itu ada pengertian ekonomi positif. Kalau ini lebih ke sebenarnya gitu, ada sebab dan akibatnya gitu. Misalkan contohnya itu, apakah tingkat pengangguran masyarakat Indonesia telah menurun dari tahun sebelumnya? Berarti kan itu ada sebab dan akibat. Jadi akibatnya itu apakah tingkat pengangguran masyarakat Indonesia telah menurun gitu dari tahun sebelumnya gitu. Terus contoh kedua itu apakah kebijakan pemerintah mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan masyarakat gitu. Jadi apakah kebijakan pemerintah itu mampu mengatasi masalah pengangguran. Jadi kayak fakta dan itu apa ya menjadi ramalan juga dan harus dianalisis gitu oleh para pemangku ekonomi gitu. Jadi para pemangku ekonomi atau pemerintah. Terus contoh ini yang ketiga itu bagaimana prosesnya sehingga aksi demo masyarakat pada tanggal 4 November, kan ini ada fakta gitu. Pada tanggal 4 November 2016, tempo hari mampu mempengaruhi nilai tukar rupiah dan grafik perekonomian bangsa gitu. Jadi kan ada fakta, terus situasinya sedang terjadi gitu ya di Indonesia, terus juga diramal apa ya, harus dianalisis gitu terlebih dahulu. Nah, di sini ada sistem ekonomi gitu. Jadi sistem ekonomi yang perlu diketahui mungkin ada 3 ya. Di sini ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi komando, ada sistem ekonomi liberal. Yang pertama itu ekonomi tradisional. Jadi ekonomi tradisional di sini itu masih apa ya? Jadi belum mengenal adanya teknologi gitu. Jadi belum mengenal teknologi yang lebih canggih gitu. Jadi memanfaatkan tenaga manusia gitu. Dan sistemnya itu masih menggunakan barter atau tukar itu gitu, barang gitu yang diinginkan. Terus jadi di sistem ekonomi tradisional ini masyarakat apa ya? Jadi masyarakatnya itu mengandalkan tanah sebagai kemakmuran dan kehidupan, misalkan bercocok tanam. Jadi kayak apa ya? Untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan cara bercocok tanam gitu, memanfaatkan tanah gitu. Terus kegiatannya itu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi belum diperjualbelikan gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua itu kan sistem ekonomi tradisional ini apa ya? Tidak cocok gitu. Karena emang apa ya? Semakin berkembangnya zaman berarti adanya sebuah perubahan gitu. Nah, muncullah ekonomi komando atau ekonomi terpusat atau ekonomi terpimpin gitu. Jadi kalau apa ya? Jadi ekonomi komando ini diaturnya itu sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi para warganya itu tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki wewenang dalam berpendapat ataupun dalam melakukan interaksi gitu. Terus kalau sumber produksinya itu semuanya dikuasai negara gitu. Jadi hak kepemilikannya itu oleh negara gitu. Terus di sistem ekonomi komando ini juga tidak berkembangnya potensi dan kreativitas individu karena jadi tidak apa ya. Jadi kebebasan untuk berkreativitas itu sangat dibatasi gitu bagi tiap individu atau warga masyarakat gitu. Karena sepenuhnya itu dikuasai oleh apa ya itu teh pemerintah gitu atau negara. Terus yang ketiga itu ada ekonomi liberal gitu. Jadi kalau ekonomi liberal ini atau ekonomi bebas ini perekonomian ini diserahkan kepada masyarakat. Jadi pemerintah tidak ikut campur dalam sistem ekonomi ini gitu. Jadi dikembalikan pada sistem pasar gitu. Jadi yang kedua itu ada persaingan pengusaha antara negara atau individu.
Jadi di sini itu ada persaingan gitu. Jadi yang menyebabkan persaingan ini itu menimbulkan eksploitasi gitu. Jadi persaingannya itu tidak sehat, saling menjatuhkan satu sama lain dan bahkan sampai mengeksploitasi tenaga kerja gitu. Jadi harus bekerja apa ya, tanpa istirahat gitu kan, itu sangat tidak memanusiakan manusia gitu. Tapi kalau Indonesia sendiri itu menganut sistem ekonomi campuran gitu. Jadi perpaduan antara ekonomi komando dan ekonomi liberal gitu. Jadi kegiatan perekonomiannya itu diserahkan kepada si produsen dan konsumen gitu, kepada masyarakat gitu. Dan pemerintah hanya mengawasi keberjalanan kegiatan ekonomi gitu, agar tidak adanya ketimpangan atau apa ya, eksploitasi yang terjadi gitu. Nah, di sini ada latihan soal, ada 2 soal, nah nanti di akhir karena biar nggak ngantuk, mungkin ada yang ngantuk gitu, nggak apa-apa, ini nanti di akhir ada kuisis gitu, ada soal kuisis gitu. Nah, di sini mungkin di kolom komentar aja gitu, apa jawaban kalian gitu? Adanya scarcity atau apa ya, kelangkaan menimbulkan apa gitu? Wah, alhamdulillah. Berarti menyimak dengan baik. Oke. Nah, ada pembahasannya ya. Nah, pembahasannya itu jadi kan tadi itu adanya kelangkaan itu menimbulkan problem of options. Jadi masalah dalam menentukan pilihan gitu. Nah, jadi kelangkaan ini merupakan kondisi di mana kita itu tidak memiliki cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita gitu. Yang menyebabkan manusia apa ya, dituntut untuk memilih pilihan alternatif gitu atau skala prioritas. Jadi pilihan ini di apa ya? Jadi pilihan ini yang tadi ya dari 3 tadi, what, why, dan for whom gitu. Agar bisa menjadi pilihan terbaik gitu dari alternatif-alternatif pilihan yang sudah ada. Nah, di sini sebenarnya ya ini latihan soal ini yang kedua ini merupakan apa ya? Kalau menurut apa ya? Pengalaman kakak pribadi gitu. Kalau soal UTBK itu gini gitu pemahaman. Kalau teori atau hafalan itu kayak nggak ada gitu. Mungkin cuma 1-2 soal gitu. Jadi kalau lebihnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke pemahaman kita gitu dalam memahami soal gitu. Jadi teori itu dipraktekkan dengan apa ya, sebuah teks gitu. Apa ya? Ini kakak bacain, kalian bisa jawab gitu ya. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an, Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini, Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Dari ilustrasi di atas, maka terjadinya kelangkaan disebabkan oleh faktor. Bisa dijawab ya di komentar, di chat gitu. Oke, beda-beda.
Oke, jawaban yang benar itu B ya. Kenapa? Kenapa pertumbuhan penduduk kan terjadinya, jadi kan waktu Indonesia di tahun 90-an gitu, 80-an gitu, jumlah penduduk itu sedikit gitu ya. Jadi negara itu bisa memenuhi kebutuhan para warga negaranya dengan semaksimal mungkin gitu. Tapi beda kan kalau sekarang gitu, jumlah Indonesia, jumlah warga negara Indonesia dari tahun ke tahun pasti bertambah gitu. Apalagi pada tahun 2030 Indonesia itu bakal menimbulkan bonus demografi gitu. Jadi usia produktif itu bakal banyak gitu. Jadi itu kan menimbulkan kelangkaannya itu. Nah, mana ya? Nah, menyebabkan terjadinya kelangkaan di faktor pertumbuhan penduduk gitu. Udah sih 2 soal doang. Terima kasih telah menyimak. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu, boleh? Mohon maaf ya kalau belum maksimal gitu. Kalian mau nggak ada kuisis gitu? Setuju? Kalau setuju boleh di kolom komentar. Di chat gitu. Iya. Oh, terlebih dahulu kakak mau sharing presentasinya dulu ya. Bentar. Terima kasih ya yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang kakak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian gitu ya. Amin.